pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Kapolres Merauke memastikan isu penembakan mobil dinas Ketua KPU adalah hoaks. Kapal pengangkut telur dari Surabaya terlambat masuk ke Merauke mengakibatkan stok telur ayam kosong. Pegawainya tertular COVID-19, 3 kantor di Kabupaten Mimika ditutup. Polisi menepis isu yang beredar di Merauke, kendaraan dinas Ketua KPU Merauke ditembak. Menurut polisi, isu tersebut tidak benar karena setelah diperiksa, mobil dinas Ketua KPU dilempar menggunakan benda keras sehingga pintunya rusak. Anggota yang ada di TKP semalam sudah dicek kerusakannya. Ya, laporannya anggota itu luka pada mobil itu ada di atas kaca pintu sopir. Iya. Dan lukanya juga bukan karena luka tembakan. Jadi ya kemungkinan itu karena kena benda tumpul. Oh gitu. Itu yang sementara kita dapat. Namun mungkin anggota kita masih telusuri apakah itu dari kayu, apakah ada orang yang lempar batu, ataukah mungkin ada dahan yang jatuh dari, karena di situ kan banyak pohon ya, daerah kuda mati ya. Ini yang masih kita telusuri. Tapi yang jelas kalau dari hasil pengecekan di TKP semalam, laporan dari anggota kami, luka pada mobil itu bukan karena tembakan. Anggota kita sudah ada yang melekat. Sejak bergulirnya tahapan-tahapan pilkada ini, anggota kita sudah melekat pengamanan KPU. Dari Brimob ada, kemudian LO dari anggota kami, dari Polres juga ada. Oh gitu. Sudah ada pengamanan khusus untuk komisioner. Polisi juga masih mengejar pelaku pelemparan mobil dinas milik Ketua KPU itu. Warga diminta tidak menanggapi isu provokatif yang dihembuskan sejumlah pihak untuk membuat Merauke tidak aman di masa pilkada serentak. Mobil dinas Ketua KPU Teresia Mahuse dilempar saat dirinya melintas di Jalan Kuda Mati Selasa dini hari lalu. Ketua KPU menilai pelemparan itu bentuk teror pada dirinya, sehingga ia meminta penambahan polisi untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bunyi tembakannya tuh di belakang. Dengan pendistribusian atau pengedaran atau memforward video itu oleh Bupati, saya pikir adalah dalam rangka tugas. Kuasa hukum Bupati Mimika angkat bicara soal penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang ditangani Polda Papua. Anton Raharusun mengatakan Bupati Mimika sama sekali tak berniat menyebarkan video asusila seperti yang diberitakan sejumlah media. Saat itu Bupati sebagai pejabat publik hanya menanyakan kebenaran video asusila yang melibatkan seorang tokoh masyarakat di Mimika. Beliau adalah seorang pejabat publik yang memang punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Mimika. Karena apa? Kenapa beliau lakukan itu? Karena video itu adalah video yang terkait dengan video kesusilaan. Sehingga dikhawatirkan jangan sampai terjadi pro dan kontra di masyarakat yang menimbulkan kondisi-kondisi sosial politik dan keamanan yang akan terganggu. Karena ya tentu saja video itu bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat. Nah dalam kaitan itulah mengapa Bupati sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan di daerah, itu ingin memastikan atau menelusuri lebih jauh mengenai kebenaran dari video itu terhadap pihak-pihak terkait. Jadi kalau sekarang ini dihubung-hubungkan dengan undang-undang IT, saya pikir beliau tidak dalam konteks itu atau tidak ada motif. Ya ini penting, tidak ada motif atau niat apapun untuk mengedarkan video itu dalam pengertian undang-undang IT. Tetapi sebagai kepala daerah, beliau punya kewajiban untuk memastikan menyangkut kebenaran daripada konten yang ada di dalam video itu.
Saya pikir itu clear. Jadi sekarang ya saya pikir berbagai pihak yang selama ini mendorong untuk atau punya publik yang berkembang, saya pikir ya perlu dipertanyakan kepentingannya apa. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dan 4 lainnya ditetapkan tersangka oleh penyidik di Treskrimsus Polda Papua Selasa lalu. Kelima tersangka diduga menyebarkan video asusila tokoh masyarakat di Mimika pada awal Agustus lalu. Tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dari kota Jayapura, Riantonai melaporkan. Dua pekan terakhir ini stok telur ayam di pasar tradisional Wamanggu, Kabupaten Merauke kosong. Terlambatnya kapal pengangkut telur yang masuk ke Merauke membuat stok telur sulit didapati. Pedagang terpaksa menaikkan harga telur ayam yang biasanya dijual Rp70.000 per rak, naik menjadi Rp80.000 per rak. Agak susah sih. Agak susah. Harga berapa sekarang? Naik juga? Terakhir Merauke kita jual berapa? 80 terakhir. 80 ya, berarti naik 10 lagi ya? Iya. Oh gitu. Tapi mudah mendapatkan atau memang agak susah, Pak? Agak susah sih. Agak susah ya. Sekarang berapa per satu raknya? Per satu rak biasanya itu 70, sekarang bisa 75. Oh gitu. Kenapa bisa begitu, Bu? Kosong memang? Iya, kurang sekarang. Kurang ya. Kalau telur Surabaya? Kosong. Kosong sekarang ya. Tadinya berapa telur Surabaya, Bu? Biasa sih 65. 70, 80 kita jual 85. Jual 85 naik, Bu ya. Kenapa bisa naik, Bu? Kosong ya? Ya, kosong kalau untuk Merauke, kalau Surabaya punya kita beli 70, kita kasih 75. Oh gitu. Tapi agak susah sekarang telurnya. Iya. Susah ya? Sementara itu Benyamin, peternak telur ayam lokal mengaku belum bisa memenuhi permintaan telur yang tinggi. Kebutuhan Merauke memang permintaan tinggi. Lalu kalau lokal itu masih kendalanya di nanti kira-kira tahun depan Februari atau Maret baru bisa produksi DOC yang dimasukkan selama kita dalam keadaan COVID yang pemasukan DOC kemarin agak terlambat, dan kita tahu semua bahwa kemarin sempat ada kematian massal soal penyakit AI. Akhirnya itu yang menyebabkan telur di Merauke agak berkurang. Pemda melalui Dinas Perdagangan diminta mempercepat pasokan telur dari Surabaya agar stok telur di Merauke dapat kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah siswa di SMP Negeri Buti Merauke kecewa karena belum mendapat bantuan kuota data internet dari Kemendikbud. Yuni, siswa SMP Negeri Buti, meminta Menteri Pendidikan segera mengirim bantuan pada siswa yang belum mendapat bantuan. Kamu udah dapat pulsa kuota dari Menteri itu bantuan itu? Belum, karena sampai sekarang ini kita lagi tunggu. Pulsanya belum masuk-masuk. Jadi dari sebagian kita sudah ada yang dapat dan juga ada yang belum dapat. Oh, teman-teman juga? Iya. Jadi sudah tunggu ini? Iya, ada tunggu ini. Begitu ya. Tapi teman-teman juga sudah ada yang dapat ya? Sudah ada. Dorang sudah kasih tahu juga? Sudah, dong suka tahu. Bilang ada dapat? Iya, dong sudah dapat. Tapi banyak yang belum dapat? Belum. Banyak juga ya? Iya, di sekitar sini juga banyak yang belum dapat. Oh gitu. Berapa? Kalau saya beli di kios berarti kalau saya tukar sendiri itu bisa 1 hari. Satu Karena hari saja? harganya 15.000. Oh gitu ya. Ya, semoga pemerintah dan mempercepatkan kita kuota ini bisa masuk biar kita juga bisa kembali ikut pembelajaran seperti biasa. Oh gitu ya. Ya. Selain Yuni, Manjani juga mengeluhkan belum masuknya bantuan kuota data internet, padahal dirinya sangat membutuhkan bantuan itu. Dapat bantuan pulsa dari Menteri kah? Belum, kita juga masih tunggu-tunggu. Yang lain sudah dapat tapi kita ini belum dapat. Jadi sementara dengan teman-teman juga sudah berkontak, ada beberapa teman juga yang belum dapat? Iya. Biasa beli berapa Manjani kalau beli pulsa? Palingan pulsa 10, 20 saya. Tidak 5.000 baru tukar paket. Oh gitu. Itu kau pakai berapa lama kalau harga segitu? Itu tidak sampai berapa menit sudah habis. Oh sudah habis. Kita harap pemerintah kasih bantuan itu dengan secepatnya karena ini juga mau ulangan. Oh gitu, jadi perlu paket cepat ya? Iya. Oke. Untuk penyaluran pulsa yang bantuan dari Kemendikbud, kemarin memang kita inputnya lewat operator KPUD. Secara keseluruhan jumlah siswa peserta
peserta didik SMP Negeri Putih semuanya kurang lebih sekitar 280-an Yang diajukan ya? yang diajukan kemungkinan karena itu melalui operator tentunya. Tapi untuk saat ini saya belum mengecek apakah pulsa tersebut sudah masuk ke yang bersangkutan atau belum. Tentunya nanti kami akan koordinasi dengan wali-wali kelas karena selama ini wali kelas yang selalu memberikan pendampingan kepada peserta didiknya. Ada informasi apa selalu kami ceknya ke wali-wali kelas. Untuk siswa yang memiliki HP terutama tentunya yang ketika mereka melakukan pendaftaran di SMP Negeri Putih mereka memasukkan nomor, nah itu yang nomornya ada kami usulkan. Nah bagi yang waktu pendaftaran itu mereka tidak memasukkan nomor HP mungkin saat itu mereka belum memiliki HP, sehingga ini kami kerjanya selama ini kan selalu kunjungan ke rumah-rumah siswa. Kami titip pesan kepada wali-wali kelas untuk mengkoordinasikan kepada orang tua baik atau wali murid untuk siapa tahu ada nomornya yang ketika kita ada kunjungan atau kita ada pembinaan. Bantuan kuota data internet harusnya sudah masuk ke ponsel masing-masing siswa September bulan lalu. Bantuan kuota data internet untuk membantu siswa dalam belajar secara daring selama pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.